Halo Tribuners, kembali jumpa di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 6 September 2021. Bersama saya Ajeng Hatalea, kami akan mengupdate berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya. Untuk Tribuners tentunya, kita mulai dengan berita pertama di Tribun Ambon hari ini. Jadi perayaan terakhir di masa jabatan, Louhana PSI antusias pantau persiapan HUT Kota Ambon dengan dekorasi benteng New Victoria. Wali Kota Ambon Richard Louhana PSI bersama wakilnya Syarif Hadler memantau persiapan perayaan hari ulang tahun ke-446 di Lapangan Merdeka pada Senin 6 September 2021 sore. HUT yang jatuh pada Selasa 7 September 2021 ini merupakan perayaan terakhir dalam jabatan kepemimpinan Louhana PSI bersama Hadler dan Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru. Pantauan tribunambon.com di lokasi, wali kota 2 periode ini mengikuti dari awalnya gladi resik. Terkadang Louhana PSI memberikan saran atas rangkaian kegiatan. Pintu depan masuk Tribun Lapangan Merdeka Kota Ambon disulap serupa dengan benteng New Victoria, yang mana merupakan cikal bakal kota yang berjuluk Manise ini. Benteng New Victoria merupakan cagar budaya peninggalan kolonial yang saat ini menjadi markas TNI. Wali Kota Ambon menyebut dekorasi tersebut menjadi syarat bahwa sebentar lagi pemerintah Kota Ambon akan mengambil alih bangunan bersejarah tersebut. Sebelumnya Tribuners, pemerintah Kota Ambon mulai mencanangkan perayaan HUT ke-446 Kota Ambon pada Jumat 27 Agustus 2021 lalu. Beragam kegiatan digelar dalam rangkaian ulang tahun ini. Sementara puncaknya akan berlangsung pukul 9.00 waktu Indonesia Timur Selasa besok. Iya Pak, betul. Ini kan Ambon ini ulang tahun yang ke-446. Iya. Ya. Kenapa ini benteng Victoria? Nah, kita sementara deal ya dan negosiasi dengan TNI untuk benteng Victoria ini dikembalikan lagi, dikelola oleh pemerintah Kota Ambon sebagai heritage, ya, tempat yang bersejarah dan potensi budaya. Ya, karena ini sudah masuk pada aturan tentang cagar budaya, ya, jadi dilindungi. Nah, sekarang kita lagi minta supaya kalau bisa itu diserahkan kepada pemerintah kota, dengan ya memakai dekorasi ini mengingatkan kepada Indonesia bahwa ini memang hasrat yang besar dari masyarakat Kota Ambon untuk benteng Victoria ini bisa dikembalikan dan dikelola oleh pemerintah kota. Ini kasih nggak begini loh, sampai Desember begitu. Besok HUT Kota Ambon lalin sekitar Lapangan Merdeka ditutup saat upacara berlangsung. Jalur lalu lintas di sekitar kawasan Lapangan Merdeka Kota Ambon bakal ditutup saat upacara hari ulang tahun berlangsung pada Selasa 7 September 2021 besok. Rekayasa lalin di Jalan Sultan Khairun ini akan berlangsung 30 menit sebelum upacara dimulai pada pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Kasat Lantas Polresta Ambon AKP Ganesha Sinanbela pada Senin 6 September 2021 membenarkan hal tersebut. Personel gabungan TNI Polri akan diturunkan untuk membantu mengamankan jalannya arus lalu lintas di kawasan tersebut. Rencananya Tribuners, mereka akan menutup kawasan Jalan Sultan Khairun, tepatnya di bagian depan Gong Perdamaian Dunia yang akan dijadikan tempat parkir para pejabat yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ganesha menambahkan rekayasa arus lalu lintas di kawasan Jalan Sultan Khairun besok tidak akan berlangsung lama. Untuk itu masyarakat Kota Ambon diminta tetap bersabar dan harap melewati jalan yang sudah direkayasa aparat lalu lintas Polresta Ambon. Besok acara HUT Kota Ambon ini sendiri berapa personil dari Polantas lantas diturunkan gitu? Nah, untuk personil lintas intinya kita all untuk membantu kegiatan ini, ya. Dan sampai dengan saat ini untuk biaya pengalian arus itu terutama di depan
apa Merdeka. Tahu kan harusnya melewati belakang gong perdamaian. Nah, itu kita mengimbau kepada masyarakat ya, dengan adanya perubahan arus itu bisa untuk menyesuaikan. Itu jam berapa kemudian dari sampai jam berapa nanti? Dari awal kegiatan kita sudah melakukan rekayasa itu. Berita berikut ini terkait penanganan COVID-19 di Kota Ambon. Tribuners, warga antusias ikut vaksinasi COVID-19 di Gedung Asyari Ambon, termasuk siswa sebagai syarat PTM. Ratusan warga antusias mengikuti program vaksinasi COVID-19 di Gedung Asari, Kelurahan Honipopu, Ambon pada Senin 6 September 2021. Program yang diinisiasi oleh Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease ini diprioritaskan bagi masyarakat umum di kawasan tersebut. Seorang warga, Ica, saat diwawancarai mengatakan, untuk memulai pembelajaran tatap muka, salah satu syaratnya yakni para siswa sudah harus menerima dosis vaksin COVID-19. Vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu syarat agar dibukakan kembali pembelajaran tatap muka tersebut. Untuk itu, dia mendampingi sanak saudaranya yang masih usia sekolah untuk memenuhi salah satu persyaratan itu sebagai dukungan agar PTM segera dilaksanakan. Selain itu, agar upaya pencegahan penularan COVID-19 bisa ditekan, salah satunya dengan membentuk herd immunity melalui vaksinasi. Dari pantauan tribunambon.com di lapangan, vaksinasi digelar sejak pukul 09.00 waktu Indonesia Timur hingga 15.00 waktu Indonesia Timur. Kabak OPS Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease AKP Teddy menyebutkan sebanyak 344 dosis yang disediakan dalam program vaksinasi ini. Hingga di pukul 14.23 waktu Indonesia bagian Timur, telah ada sebanyak 322 orang yang mendaftar untuk menerima suntikan vaksinasi COVID-19. Ini gimana vaksinnya? Rasa bagaimana? Rasa bagaimana? Tangan sakit. Oh, tangan sakit. Apa yang bikin ada sampai mau vaksin begitu? Sudah mau masuk sekolah tahu, udah mau tetap aja dia mesti vaksin. Harus vaksin ya? Iya. Oh, jadi gitu ya. Untuk dari info ini tahu dari mana bahwa ada Dari vaksin? sosial media. Dari sosial media vaksin di sini. Jadi adik ini mau tatap muka jadi harus di Iya, sebenarnya kan mesti wajib vaksin kalau udah umur 13 tahun kan 13 12 tahun lah. Iya. Jadi mesti mau dan tidak mau harus vaksin biasanya sekolah lain itu kan. Oh, harus vaksin ya. Menjaga imun tuh biasa gampang kena COVID. Covid, oke. Baik, Tribuners, dari Kota Ambon kita ke Kabupaten Maluku Tengah. Vaksinasi COVID-19 di pesantren dan masjid di Maluku Tengah mulai digelar. Polres Maluku Tengah gencar melakukan vaksinasi COVID-19 di Kota Masohi, Maluku Tengah. Kali ini vaksinasi dilakukan di pesantren dan rumah-rumah ibadah. Untuk hari ini digelar di pesantren Al-Kutub di kawasan Kali Udang, Jalan Bangau, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, tepatnya Senin 6 September 2021. Berdekatan dengan Masjid Agung Raya Ibnu Abdullah, Wakapolres Maluku Tengah Kompol Leo Tijahahu mengatakan proses vaksinasi di tempat tersebut hanya dilakukan hari ini. Besok vaksinasi akan digelar di Masjid Al-Muhajirin, Kelurahan Lesane, Kota Masohi. Adapun pelaksanaan vaksinasi massal bisa diikuti oleh seluruh warga yang belum disuntik vaksin COVID-19 dengan syarat membawa KTP dan sudah berusia di atas 18 tahun. Dia melanjutkan, wabah virus corona tidak menyurutkan tekad seluruh anggota Polri dalam meningkatkan kinerja untuk mengabdi kepada masyarakat dan mendukung program pemerintah. Sementara itu, Tribuners, Komandan Polisi Kota Masohi ajak warga ikut vaksinasi COVID-19. Pihak kepolisian terus melakukan kegiatan vaksinasi COVID-19 termasuk di Maluku Tengah. Hal ini dilakukan dalam upaya mendukung pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Terlebih, realisasi target vaksinasi di Kabupaten Maluku Tengah masih jauh dari target. Kapolsek Kota Masohi Ibda Abu Kasim Rahayamtel mengajak
masyarakat mendatangi gerai vaksin yang tersedia. Dirinya menyebutkan pihaknya mulai membuka layanan vaksin di pesantren dan masjid. Selain itu, Tribuners, masyarakat juga bisa mendatangi fasilitas kesehatan setempat. Selain membentuk herd immunity, kata Rahayamtel, saat bepergian juga membutuhkan kartu vaksin sebagai syarat. Sebagai informasi, Tribuners, hari ini vaksinasi digelar di pesantren Al-Qutub berdekatan dengan Masjid Agung Raya Ibnu Abdullah, Kota Masoi. Alhamdulillah, karena ini adalah bagian daripada tugas dan tanggung jawab kami juga, maka sesuai dengan anjuran pemerintah, hari ini tanggal 6 dengan besok tanggal 7 akan dilaksanakan vaksin massal di masing-masing kota kabupaten. Untuk itu kami hari ini Polsek Kota Masoi, kebetulan lokasinya ada di wilayah kami, dan pelaksanaan vaksin hari ini tepatnya di Pondok Pesantren Al-Qutub yang berlokasi di Jalan Bangau, Kecamatan Kota Masoi. Dan kami menghimbau kepada warga masyarakat Kota Masoi yang belum melaksanakan vaksin, baik itu tahap pertama maupun yang sudah melaksanakan tahap pertama, melanjutkan ke tahap kedua untuk melaksanakan vaksin pada hari ini. Besok rencana di mana, Pak? Insya Allah sesuai dengan jadwal, besok kami akan melaksanakan vaksin yang berlokasi pada tempat ibadah, namun yang berlokasi pada Masjid Al-Muhajirin Lesane, Kelurahan Lesane. Terima kasih. Gereja Protestan Maluku memasuki usia ke-86 pada hari ini, Tribuners, Senin 6 September 2021. Sejumlah harapan datang dari Wakil Rakyat Kota Ambon. Berikut laporan jurnalis tribunambon.com Mesya Marasa Besi untuk Tribuners. Halo Tribuners, saya Mesya Marasa Besi. Saat ini saya sedang berada di kantor DPRD Kota Ambon. Nah Tribuners, hari ini Senin 6 September 2021 tepat hari ulang tahun GPM ke-86 dan besok 7 September 2021 adalah hari ulang tahun ke-446 Kota Ambon. Nah di hari ulang tahun ini tentunya banyak masukan dan harapan dari berbagai komponen masyarakat. Nah saya di sini akan menanyakan masukan dan harapan dari sejumlah anggota dewan yang ada di sini. Mari kita saksikan. Pertama, selaku warga Kota Ambon, selaku warga GPM, beta mengucapkan selamat kejadian Gereja Protestan Maluku yang ke-86 dan Kota Ambon yang ke-446. Dua momentum yang sangat istimewa bagi warga Kota Ambon dan Maluku. Karena itu harapan di usia yang baru sebagai warga Kota Ambon sekaligus sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Ambon, teruslah menebar benih-benih kasih, cinta dan damai sebagai gereja orang bersaudara di Maluku, untuk terus merekatkan kehidupan salam serani yang menjadi warisan leluhur bagi Ambon dan Maluku. Kita semua tahu bahwa hari ini, hari besok ya, menyongsong hari ulang tahun Kota Ambon, apa yang sudah boleh dicapai oleh Pak Wali Kota, Pak Rizal dan Pak Syarif, keberhasilan yang sudah mereka capai, walaupun ada juga beberapa yang harus tapi kami harap agar ke depan lagi Kota Ambon lebih baik. So, apalagi menghadapi COVID-19 ini dengan adanya vaksinasi yang sudah 60% lebih, berarti itu pencapaian yang luar biasa dari pemerintah Kota Ambon yang sudah dilaksanakan menyongsong hari ulang tahun Kota Ambon. Lebih dahulu saya selaku Ketua Fraksi Keadilan Pembangunan DPRD Kota Ambon mengucapkan
Dirgahayu GPM ke-86 dan HUT Kota Ambon yang ke-446. Tentunya harapan-harapan kita adalah gereja sebagai pengayom umat tentunya lebih bersinergi untuk bersama membangun kebersamaan dengan kemajemukan warga kota ini. Saya kira membangun kebersamaan itu lebih baik dengan harapan bahwa dengan kondisi Kota Ambon yang sementara lagi dilanda COVID-19, tentunya kebersamaan itu lebih dijamu lebih baik lagi ke depan. Semoga COVID ini akan selesai di tahun 2022. Di tahun 2021 di tahun 2021 dan kita masuk tahun 2022 itu tidak ada lagi persoalan masalah kesehatan. Itu harapannya. Lalu yang kedua, kami minta supaya wali kota lebih serius dalam melihat masalah